Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salawatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi makalah dengan judul Kompetensi dan Profesi Guru serta Hubungan Guru dan Lingkungan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya dari Prodi PGMI B22 Daring di STAI Al-Kifayah. Pendidikan merupakan salah satu elemen penting untuk pembangunan suatu bangsa yang tercermin pada kualitas dan tersedianya sumber daya manusia yang unggul serta mampu berdaya saing dengan bangsa lain, sehingga akan mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Pendidikan merupakan proses penyiapan sumber daya manusia melalui proses pengajaran dan bimbingan, baik secara formal maupun non-formal, untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia global. Oleh karena itu, pendidikan mempunyai peranan penting terhadap kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 35 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa standar nasional pendidikan terdiri dari standar proses, standar pengelolaan, standar penilaian pendidikan, dan standar pembiayaan yang harus ditingkatkan secara berkala dan berencana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa seorang guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mendidik, membimbing, mengajar, menilai, melatih, dan mengevaluasi peserta didik mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan formal. Guru sebagai learning agent atau agen pembelajaran, yaitu guru berperan sebagai fasilitator, pemacu, motivator, pemberi inspirasi dan perekayasan pembelajaran bagi peserta didik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Kompetensi guru yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kompetensi kepribadian dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kepribadian yang stabil dan mantap. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, bangga menjadi seorang guru, serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua, kepribadian yang dewasa. Seorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif. Seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Yang keempat, kepribadian yang berwibawa. Seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik. Yang kelima, memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan dapat diteladani oleh peserta didik. Yang kedua, kompetensi pedagogik.
Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar, serta peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Kompetensi pedagogik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bakal untuk mengajar peserta didik. Yang kedua, melakukan rancangan pembelajaran. Guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, serta menerapkan teori belajar dan pembelajaran. Memahami landasan pendidikan, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan dari karakteristik peserta didik, materi ajar, kompetensi yang ingin dicapai, serta menyusun rancangan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Seorang guru harus dapat menata latar pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Yang keempat, merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dan menggunakan metode. Melalui analisis evaluasi proses dan hasil belajar akan dapat menentukan tingkat ketuntasan belajar peserta didik, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki program belajar. Yang kelima, mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi berbagi potensi peserta didik. Seorang guru harus mampu memberikan fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik yang mereka miliki. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi sosial meliputi yang pertama, memiliki sikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi sifat, ras, latar belakang keluarga, dan status sosial. Guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar. Guru dapat melakukan adaptasi di tempat yang bertugas di berbagai wilayah Indonesia yang beragam kebudayaannya. Guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran, dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Kompetensi profesional terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. Yang kedua, penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta mata pelajaran atau bidang yang dikuasai. Yang ketiga, melakukan pengembangan materi pembelajaran dikuasai dengan kreatif. Yang keempat, melakukan pengembangan profesionalisasi secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang efektif. Yang kelima, menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri.